Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak di rumah masih dalam keadaan sehat ya. Kalau ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Dan yang hari ini mengikuti pembelajaran tetap semangat di rumah. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Fatma dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Ya anak-anak, sebelum kita belajar sama-sama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, dalam mata pelajaran Akidah Akhlak hari ini kita akan belajar mengenai yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Simak video pembelajaran ini sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Ya, anak-anak, kita akan belajar mengenai Asmaul Husna. Kita harus tahu dulu arti dari Asmaul Husna itu sendiri. Anak-anak, Asmaul Husna ini berasal dari kata asma, ismun, dan husna. Asma artinya nama-nama, husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna memiliki arti nama-nama yang baik kepunyaan Allah, nama-nama yang baik milik Allah. Sedangkan Asmaul Husna itu sendiri berjumlah 99. Selanjutnya, anak-anak, tadi Bu Fatma sudah menyebutkan Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Namun yang kita pelajari hari ini ada dua Asmaul Husna, yaitu Al-Hafidz dan Al-Wali. Yang pertama yaitu Al-Hafidz. Al-Hafidz, pernahkah anak-anak melihat indahnya pegunungan? Di sana ada pegunungan yang menjulang tinggi. Nah, di situ di pegunungan ada namanya udara yang sejuk. Lalu kira-kira anak-anak tahu nggak siapakah yang memelihara gunung-gunung yang menjulang tinggi, hutan-hutan? Nah, di situ siapa yang memelihara? Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya pengertian dari Al-Hafidz. Al-Hafidz artinya maha menjaga atau maha memelihara. Allah memiliki sifat Al-Hafidz. Nah, artinya sendiri yaitu Allah memelihara segala sesuatu dari kemusnahan, dari kerusakan, juga menjaga sesuatu agar tidak berubah. Maksudnya gimana, Bu? Menjaga sesuatu dari kemusnahan, menjaga sesuatu dari kerusakan, menjaga agar tidak berubah. Nah, maksudnya adalah contoh menjaga ciptaan Allah agar tidak rusak, seperti langit yang begitu luas dan menjulang tinggi tanpa tiang. Ya, tidak ada tiangnya langit itu. Nah, di situ tak ada yang retak. Nah, tidak ada tiangnya dan tidak retak. Selanjutnya, bintang-bintang bertaburan di angkasa, tak ada yang jatuh. Bintang yang banyak bertaburan di angkasa, tidak ada yang jatuh. Bahkan orang buta dapat berjalan di keramaian dengan selamat. Nah, siapa yang menjaga itu? Yaitu Allah. Anak-anak, sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, kita harus meyakini bahwa Allah menjaga, memelihara atas semua ciptaannya, atas semua makhluknya. Jadi Allah itu menjaga hawa nafsu kita, menjaga tubuh kita dari penyakit, seperti itu ya, menjaga ciptaannya agar tidak rusak, agar tidak
musnah dan tidak berubah. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, mengenai Asmaul Husna Al-Waliyu. Al-Waliyu artinya maha melindungi. Sebelum ke pengertian Sina, di sini ada gambar banjir ya. Gambar banjir. Pernahkah anak-anak melihat banjir? Nah, banjir merupakan salah satu contoh musibah yang dapat kita lihat. Banjir sendiri itu dapat mengganggu kegiatan kita ya, tentu. Contoh lain, musibah lain ada apa saja? Ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada kebakaran, itu semua adalah musibah ya, musibah yang dapat kita jumpai. Nah, selanjutnya di situ siapa yang menolong kita? Yang menolong ketika ada musibah siapa? Yaitu hanya Allah. Selanjutnya pengertiannya, Al-Wali artinya maha melindungi. Al-Wali, maha melindungi ini maksudnya Allah memberi perlindungan kepada hambanya dengan baik, menguasai urusan semua makhluknya dengan penuh kasih sayang. Nah, oleh karena itu kita sebagai makhluknya ya, kita sebagai makhluknya ini tidak boleh meminta pertolongan selain Allah. Jadi maksudnya kita hanya boleh berdoa kepada Allah, hanya boleh bersembahyang, berdoa, meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta kelancaran, itu hanya kepada Allah. Kalau kita meminta pertolongan selain Allah, itu namanya musyrik. Musyrik adalah dosa besar. Artinya musyrik itu sendiri adalah menyekutukan Allah ya, tidak meyakini adanya Allah. Nah, kita sebagai hambanya hanya patut meminta pertolongan kepada Allah. Karena apa? Karena Allah maha melindungi. Maha melindungi yaitu Al-Waliyu. Nah, untuk kesimpulannya anak-anak, Al-Hafidz tadi artinya maha menjaga. Nah, kita sebagai makhluknya tidak boleh merusak ciptaannya. Kewajiban kita adalah kewajiban makhluk Allah yaitu menjaga semua ciptaannya. Contohnya apa, Bu? Contohnya kita tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, artinya kita merusak lingkungan. Kita tidak menjaga ciptaannya. Nah, seperti itu ya. Contohnya lagi, kita tidak membuang sampah di sungai-sungai. Kita tidak menebang pohon sembarangan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, Al-Waliyu yaitu artinya maha melindungi. Orang yang beriman hanya meminta pertolongan kepada Allah. Kita tidak boleh meminta pertolongan selain Allah. Gitu ya. Selamat belajar. Terima kasih dari Bu Fatma. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.